Ya, halo teman-teman semuanya. Buat malam ini gue bakal ngejelasin beberapa soal dari materi kita yang setelah UTS buat persiapan UAS kalian. Nah, karena babnya lumayan banyak, jadi aku sama teman-teman bakal bagi-bagi. Jadi nanti selain dari video dari aku, teman-teman yang lain juga bakal buat video pembahasan untuk soal-soal materi UAS ini. Nah, mungkin langsung aja ke yang pertama dari aku mau ngebahas tentang bab 5 itu ada aplikasi persamaan turunan di mana kita itu dapat namanya sistem persamaan diferensial. Terus kita dikasih persamaannya ada tiga di sini. Terus yang pertama kita disuruh menyatakan SPD-nya dalam bentuk matriks, yang kedua kita disuruh cari solusinya, dan yang ketiga kita harus cari solusi yang memenuhi kondisi awalnya di mana Y1 itu sama dengan 1, Y2 itu sama dengan 4, dan Y3 itu sama dengan min 2. Oke, mungkin dari yang pertama dulu. Wait, kita zoom aja. Jadi ini kita disuruh nyari bentuk matriksnya. Sebenarnya ini gampang aja. Ini kayak kalau misalnya persamaan aljabar biasa itu kan ada AX sama dengan B. Berarti di sini Y1 aksen itu B, tiganya itu adalah A, terus Y1-nya itu adalah X. Nah, karena B-nya ini punya tiga baris, berarti otomatis A-nya ini bakal berukuran 3 kali 3 karena Y-nya ini juga bakal punya tiga baris. Oke, jadi kalau misalnya ini matriks B, yaitu Y1 aksen, terus Y2 aksen, sama Y3 aksen. Nah, berarti sama dengan matriks A-nya, yaitu kan 3 kali 3 ya, tapi mereka itu semuanya beda variabel. Berarti mereka itu bentuk matriks diagonal, di mana atas sama bawahnya itu bakal nol semua. Jadi mereka kayak gini, 3, 0, 0, 0, min 2, 0, 0, 0, 5. Nah, terus buat variabelnya yaitu Y1, Y2, sama Y3, kita buat aja sebagai matriks kolom. Nah, gini, Y1, Y2, Y3. Maka ini bisa kita sebut B, ini A, dan ini X. Nah, oke, itu buat yang A, jadi cuma kayak gini aja. Kalau misalnya di sini Y1 aksennya kita ubah jadi Y1 aksen sama dengan 3Y1 tambah 4Y2. Maka 4-nya ini kita bakal taruh di baris pertama, tapi yang di kolom kedua, yaitu di sini. Jadi kita gantiin 0 ini sama 4. Terus kalau misalnya A ditambah 5Y3 gitu, berarti 5-nya ini kita taruhnya di baris pertama, tapi di kolom ketiga juga gitu. Karena dia masih merupakan persamaan yang persamaan pertama. Oke, ini persamaan pertama. Oke, terus kita lanjut aja ke yang nomor 2. Kita disuruh nyari solusi dari sistem persamaan diferensial. Nah, caranya itu gimana? Sebenarnya sama aja kayak kalau di bab 5 ini kan tentang eigen. Jadi sebenarnya caranya itu kita tinggal cari eigen value-nya. Dan karena matriksnya itu merupakan matriks diagonal, di mana yang atasnya itu 0 dan bawahnya itu 0, maka eigen value-nya itu udah pasti merupakan nilai dari diagonalnya. Jadi eigen value yang pertama itu 3, terus eigen value yang kedua itu min 2, terus eigen value yang ketiga itu sama dengan 5. Oke, nah dari sini kita harus ngediagonalisasiin matriks ini, matriks A, dengan matriks P-nya. Nah, matriks P-nya ini sebenarnya bisa kita dapetin kalau misalnya kita masukin eigen value-nya ke dalam uh, matriks ini ya, eigen kalau identitas min A sama dengan 0. Tapi karena ini udah diagonal, jadi P-nya itu bakal sama dengan matriks identitas kayak biasa aja. Jadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, tapi di situ untuk mencari diagonalnya, matriks diagonalnya kita masih harus melakukan inverse P ini A ini P. Nah ini rumusnya. Nah ini jangan sampai balik-balik. Yang penting kalian ingat rumus ini and you're good to go gitu. Tapi kan P-nya itu matriks identitas. Berarti
abis itu kalau dikaliin P inverse lagi sebenarnya bakal sama aja. Jadi matriks diagonalnya pun nilainya sama, yaitu 3, 0, 0, 0, min 2, 0, 0, 0, 5. Karena kan eh, yang di atas itu matriksnya emang udah tersisa yang diagonal juga. Jadi matriks diagonalnya ya sama aja kayak matriks awalnya gitu. Ya, terus ini belum selesai. Coba kita lanjut di sini. Ini dihapus dulu deh. Terus setelah itu kita bikin uh, persamaan baru, pemisalan pakai y-nya ini kita ganti sama u. Wait, kita tulis. Jadi di sini satu aksen sama dengan 3y1, di sini kita buat u1 aksen sama dengan 3u1. Terus u2 aksen sama dengan min 2 u2. Terus u3 aksen sama dengan 3u3. Bukan 3 deh, maaf, 5 ya. 5u3. Terus kan ini tulisan soalnya tuh tentang sistem persamaan diferensial ya. Jadi mereka itu bakal kita diferensialisasiin gitu. Terus nanti bentukannya itu berubah jadi U1, U2 sama U3-nya itu yang mau kita cari. Nah, ini sebenarnya ada di buku bentuknya, tapi sebenarnya untuk transformasinya itu gampang. Jadi kalau misalnya U1 aksen sama dengan 3U1, maka U1-nya itu sama dengan C1 Euler pangkat 3X. Nah, berarti U2-nya sama dengan C2 Euler pangkat min 2X. Dapat dari mana? Min 2-nya dapat dari sini. Oke, terus yang ketiga, U3 sama dengan C3 bilangan Euler pangkat 5X. Oke, terus kita masukin lagi nih ke persamaan yang awal, di mana tadi Y itu sama dengan Y1, Y2, Y3. Sama dengan matriks yang mendiagonalkannya yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, terus kita kaliin sama yang ini, yang udah bentukan bilangan Euler. Ini jadi satu matriks satu kolom dengan 3 baris kayak gini. C2 E min 2X, C3 E 5X. Oke. Terus karena ini merupakan matriks identitas, berarti Y-nya bakal sama dengan C1 E 3X, C2 E min 2X, dan C3 E 5X. Oke, jadi nanti hasil solusinya adalah yang ini. Kita jabarin dulu deh, biar nggak bingung. Y1 sama dengan C1 pangkat ya. Jangan lupa guys, ini pangkat 3X. Y2 sama dengan C2 pangkat min 2X. Terus Y3 sama dengan C3 Euler pangkat 5X. Nah, terus kita lanjut ke nomor berikutnya. Di sini kita disuruh mencari solusi yang memenuhi kondisi awal di mana Y0-nya itu Y1, Y1 awal itu 1, Y2-nya 4, Y3-nya min 2. Berarti eh, di sini C1-nya, oke, kita tulis dulu. C1-nya tadi sama dengan 1, kita lihat dari sini. Terus C2-nya sama dengan 4, terus C3-nya itu sama dengan min 2. Berarti buat solusinya yang awal itu Y1 sama dengan 1 kali Y pangkat 3X, berarti Y pangkat 3X, Y2 sama dengan 4 min 2X, terus Y3 sama dengan min 2 5X. Jadi tinggal kalian kondisi awal ini merupakan C-nya, terus dari C-nya ini tinggal kalian masukin ke solusi yang udah kalian buat di atas. Oke, jadi gini buat nomor pertama. Yang nanti soalnya bakal gue upload ke draft juga. Oke, terus yang kedua ini soalnya tentang proses Gram-Schmidt, dan soalnya jujur cukup panjang
karena proses Gram-Smith itu emang pada dasarnya panjang, tapi mungkin bisa kita bahas secara detail aja biar kayak semuanya bisa ngerti cara dekomposisi QR dari sebuah matriks. Nah, kan kalau misalnya kita pakai Gram-Smith, ketika kita punya matriks A, maka kita itu baginya bukan per baris, tapi kita bagi per kolom. Jadi kita jadiin ini U1, ini U2, dan enggak, jangan U, maaf, pakai V aja. Ini V1, ini V2, dan ini V3. Terus buat pertama kali, kalau kalian mau dekomposisi QR, kalian harus mencari U-nya gitu. Nah, U1 itu sama dengan uh, V1. Jadi sama aja kayak 1 min 1, 1 min 1. Ya itu soalnya ya. Ini, kolom pertama. Nah, terus Q1 sama dengan U1. Kalau bagi yang lupa, kalau nggak salah U1 itu ortogonalnya dan Q1 itu ortonormalnya. Correct me if I'm wrong ya, tapi harusnya benar. Ini ortogonal. Ini ortonormal. Nah, berarti U1 yang di atas itu, wait, harusnya nggak pakai ini ya, nggak pakai absolute. U1 yang di atas itu bentukannya kayak gini, 1, min 1, 1, min 1. Per normalisasinya berarti akar dari 1 tambah min 1, 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Oke. Nah, yang di atas ini dia menandakan sebenarnya ini dia itu uh, masih berbentuk matriks. Tapi kita nulisnya biar gampang pakai koma gitu. Bentuk matriks kolom. Makanya pas kita ngasih solusinya itu nanti bakal jadi matriks kolom. Nah ini karena ini 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 berarti akar 4, berarti uh, per 2. Terus solusinya kita bentuk dalam kolom, dalam matriks kolom, berarti ini 1/2, 1/2, terus selanjutnya min 1/2, terus selanjutnya lagi 1/2, terus selanjutnya min 1/2. Nah kayak gini. Nah oke nih, kita udah dapet si Q1. Oke, kita lanjut ke U2 dulu. U2 sama dengan V2, tapi dia harus dikurangi sama V2 V1 dibagi V1 V1 dikali matriks V1. Nah, V2 itu 0, 1, 0, 1 minus V2 kali V1 ini kalian kaliin biasa. Jadi, oke, mungkin kita ini aja ya. Ini 1 kali 0, 0, min 1 kali 1, min 1, 1 kali 0, 0, min 1 kali 1, min 1. Berarti 0 tambah min 1 tambah 0 tambah min 1 itu bakal jadi min 2. Makanya V2 kali V1 itu min 2. Oke. Terus buat V1 kali V1 itu sebenarnya sama aja kayak normanya, makanya tapi tanpa akar gitu. Jadi dia 4. Karena kan, oke, just in case ada yang nggak ngerti, jadi kalau V1 kali V1 berarti sama dengan 1 min 1, 1 min 1 dikali sama 1 min 1, 1 min 1 gini. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, maka dia bisa jadi per 4 gitu. Nah, tapi ini masih harus kita kali sama matriks di V1. Jadi ini 1 min 1, 1 min 1. Nah, ini hasilnya. Ini kan berarti jadi plus setengah ya. Berarti ini hasilnya jadi 0 tambah setengah kali 1 berarti setengah. 1 tambah setengah kali min 1 berarti 1 kurang setengah, setengah. 0 tambah setengah kali 1 setengah lagi. 1 tambah setengah kali min 1 berarti 1 kurang setengah lagi, berarti hasilnya setengah juga. Tapi ini baru U2, dan kita harus mencari Q2-nya juga.
yaitu atau normalnya. Oke, jadi di sini Q2 sama dengan U2 per U2 sama dengan setengah, koma setengah, koma setengah, koma setengah per akar 0 kuadrat tambah, bentar, bukan, bukan. Yang di normalin itu U2 bukan V2. Jadi ini setengah kuadrat tambah setengah kuadrat tambah setengah kuadrat tambah setengah kuadrat, berarti sama dengan U2 per 1. Maka hasilnya sama aja kayak U2 itu sama dengan setengah, 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 setengah. Kayak gini. Nah, berarti U2 sama Q2 itu nilainya sama. Oke, nah kita lanjut ke U3. Berarti V3 dikurang V3 kali V1 dulu per V1 V1 dikaliin matriks V1, terus kita kurang lagi nih sama V3 yang dikali V2, maka pernya itu jadi V2 V2 terus dikalinya itu sama matriks V2. Oke, jadi sama dengan uh, ini ya V3 satu 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 terus satu 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 dikurang V3 kali V1 itu satu kali satu ditambah min satu ditambah satu ditambah min satu, berarti sama dengan nol. Berarti dia min 0/4 dari V1 terus dikurang V3 kali V2 itu dia 0 kali satu 0, 1 kali satu 1, 0 kali satu 0, 1 kali satu 1. Berarti kalau ditambah jadi 2. Oke, berarti dia min 2 per V2 kali V2 itu 1. Bisa dicoba aja sendiri nanti guys. Terus dikali sama hmm, wait, ini dikali sama V2 ya berarti. Oke, jadi ternyata ini agak salah dikit. Jadi bentar, yang ini harusnya dia itu U1. Tapi U1 itu kan sama aja kayak V1 ya, makanya bisa pakai V1. Nah, ini berarti ini juga pakai U, dan yang terakhir ini pakai U2. Berarti kita makainya bukan yang uh, mat kolom kedua di matriks A, tapi kita makainya yang si setengah-setengah ini. Jadi ini setengah, 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 setengah. Terus karena ini dikali sama 0/4, jadi ini udah pasti 0. Jadi ini tinggal satu dikurang 2 kali setengah, satu dikurang 2 kali setengah, dan seterusnya yang berarti ini semua bisa jadi 0, 0, 0, 0. Oke. Terus karena ini 0, berarti Q3-nya otomatis juga faktor 0. Karena nanti kan ketika dibagi, 0 dibagi berapapun pasti 0 gitu. Oke. Nah, terus kita udah nemuin U sama Q buat semuanya. Sekarang kita tinggal masukin buat dekomposisi QR-nya. Kita tarik garis. Oke, agak berantakan cuma tidak apa-apa. Oke. Nah, di sini kalau ada yang ingat di buku itu ada tulisannya R sama dengan U1, Q1, U2, Q1, terus U2, Q2, terus U3, Q1, U3, Q2, terus yang terakhir U3, Q3. Nah, karena kita cuma sampai Q3 ya. U tuh, entah. Oke, bener U ya maksudnya. Oke, terus ini 0, 0, 0.
Nah, maksud dari ini itu apa? Jadi U1 yang udah kita dapat itu tinggal kalian kaliin sama Q1-nya. Misalnya di sini kita punya U1 itu kan sama V1. Jadi U1 sama dengan 1 - 1 - 1. Nah, tapi Q-nya itu sama Q1 sama dengan setengah min setengah setengah min setengah gini ya. Nah, terus tinggal kalian kaliin aja buat dapetin si U1 Q1 ini koma. Oke, agak rancu ya, bentar. Kita benerin U1 koma Q1. Nah, koma ini berarti 1 kali setengah ditambah min 1 min setengah ditambah 1 setengah ditambah min 1 setengah gitu ya. Itu setengah, min setengah. Nah, berarti ini sama dengan setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah. Berarti sama dengan 2. Nah, ini cara kalian nyari matriks R-nya. Yang ini U2Q1 sama aja kalian cari sendiri. Mungkin ini biar nggak kelamaan, langsung aja aku tulis kayak hasilnya itu R itu sama dengan kita dapatnya 2 min 1 0 0 1 2 0 0 0. Nah, mungkin bisa kalian cek ulang aja. Harusnya ini udah bener ya, tapi nah, terus kita mau uh, mencari dekomposisi QR dari matriks A. Nah, berarti kita pakai A sama dengan QR. Q ini merupakan uh, himpunan dari vektor ortonormal atau yang tadi kita cari itu, yaitu Q1, Q2, sama Q3. Jadi ketika A-nya itu merupakan vektor awal kita yang ada di soal 1 min 1, 1 min 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, Q-nya ini berarti tadi Q1 itu setengah, min setengah, setengah, min setengah. Terus Q2-nya itu tadi kita dapetin sama kayak U2 yaitu setengah, 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 setengah. Terus buat Q3-nya karena tadi U3-nya itu 0, maka Q3-nya juga ngikutin menjadi vektor 0, maka ini 0, 0, 0, 0. Terus buat R-nya kan tadi kita udah cari, tinggal kita masukin 2, min 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0. Gitu. Nah, oke. Jadi kayak gini aja sebenarnya dekomposisi dekomposisi R dari matriks hasil akhirnya ini. Yang penting kalian mendapatkan A-nya berapa, Q-nya berapa, sama R-nya berapa, terus tinggal kalian jadiin persamaan A sama dengan QR. Nah, oke, itu buat yang A. Nah, ternyata ada pertanyaan lagi, yaitu buat bagian B-nya, jika terdapat persamaan AX sama dengan B, di mana matriks A itu sama dengan yang di atas, dan matriks B itu 6, 0, 9, 3, berukuran 4 kali 1, yang berarti dia punya 4 baris dan 1 kolom. Dapatkah Anda menemukan solusi menggunakan metode least square? Nah, kayak ini kita coba aja ya. Langsung dia AX sama dengan B, di mana B-nya itu sama dengan 6, 0, 9, 3. Tapi bentukannya itu jadi kayak matriks kolom karena dia ukurannya 4 kali 1. Nah, sebenarnya SPL-nya itu bakal inkonsisten. Kenapa? Karena matriks A ini punya lebih banyak um, dia punya lebih banyak baris daripada kolomnya gitu ya. Jadi uh, dia nggak sama variabel gitu intinya. Kita tulisin N.
persamaannya berlebih. Persamaannya tuh terlalu banyak. Sedangkan variabelnya itu cuma ketika variabel itu cuma ada tiga, ternyata persamaan dia sampai empat gitu. Jadi soalnya harusnya M lebih besar daripada N. Jadi persamaannya yang berlebih. Oke. Nah, tapi kita bisa coba juga pakai rumus ini. Bentar. Kita zoom dulu. Oke. Kita nyari A transpos A. A transpos dikali A. Nah, A transpos berarti satu min satu satu min satu. Terus ini nol satu nol satu 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 dikali sama A-nya itu satu min satu satu min satu nol satu nol satu 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 satu. Maaf ya agak aneh matriksnya. Oke, terus ini kita kaliin. Hasilnya berarti di sini 4 min 2 nol min 2 2 2 terus ini nol 2 4. Oke. Nah, terus kita bandingin sama ketika A transpose B sama dengan ini A transpose satu min satu min satu nol satu 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 terus B itu 6093. Oke, sama dengan ini berarti 12 terus 3 18. Oke. Nah, di sini kan kita punya X sama dengan ini persamaan teori ya. Ini satu A PB buat mencari X-nya. Tapi ternyata pas kita mau cari inverse dari A transpose kali A ini, dia itu nggak ada. Nah, karena dianya nggak ada, berarti kita kan nggak bisa nyari X. Berarti kita nggak bisa nyari pakai least square. Nggak bisa pakai least square. Kenapa? Jadi, kalau ditanya kenapanya adalah karena matriks eh, TA-nya itu dia nggak invertible atau nggak bisa di inverse. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa di inverse, berarti dia nggak bisa pakai least square. Oke, gitu aja. Jadi karena nggak bisa pakai whisker nggak bisa diselesain juga, jadi kita nggak bisa cari solusinya. Oke, ini lanjut ke pertanyaan terakhir dari soal yang bakal aku bahas. Jadi kita diberikan dua matriks, terus ditanya apakah A dan B similar. Nah, kita harus ingat-ingat dulu apa itu sifat dari matriks similar. Matriks similar. Itu pertama dia determinan dari matriks A-nya harus sama kayak determinan dari matriks B. Yang kedua, nilai eigen dari A harus sama kayak nilai eigen dari B. Terus ternyata mereka itu uh, rank dari A itu harus sama sama rank dari B. Dan yang terakhir, nulitas mereka itu harus sama. Jadi nulitas A sama kayak nulitas B. Nah, ini kan rada susah ya kalau diiniin. Jadi kita mulai dari yang paling gampang dulu determinan. Ini kalau misalnya determinannya sama, baru kita cari eigenvalue. Kalau eigenvalue sama, kita cari rank. Kalau ranknya sama, baru kita cari nilai. Oke, jadi langsung aja kalau kayak kalian nyari determinan, kalau gue sukanya pakai yang ekstansi kofaktor seperti biasa. Jadi gue bakal ngambil ini absolute 2 dikali I'm sorry, min 2 harusnya. Dikali 1, 3, 2, 1. Terus ditambah 0. Oke, berarti kalau 0 dikali something nggak usah dihitung. Terus dikurang 1 dikali 1, 1, 1, 3. Nah, ini kan 1 kali, berarti sama dengan min 2 dikali 1 kali 1, 1
dikurang 6 min 5, terus ditambah 0 dikurang 1. Min 1 dikali 1 kali 3 3 dikurang 1 2. Berarti ini sama dengan min 2 kali min 5 10 dikurang 2 sama dengan 8. Oke. Nah, terus buat yang bawah, gue mau nyari pakai yang ini nih. BTW ini kalau misalnya buat uh, expansive cofactor, jangan lupa buat yang di luar itu tandanya dia yang ini plus min plus terus dia kebalik jadi min plus min terus bawahnya baru baru plus min plus lagi. Jadi buat tanda yang ininya nih harus sesuai sama aturan ini. Oke. Terus di sini berarti kalau mau pakai yang bawah jadi min 1 dikali 3102 terus sorry, ini dikurang 1 dikali 21 min 1 2. Oke, terus ditambah 0 kali something kan udah pasti 0. Oke. Jadi ini sama dengan 3 kali 2 6 dikurang 0. Berarti ini min 1 kali 6. Terus ini min 1 dikali 2 kali 2 4 dikurang plus 1. Dikurang min 1 maksudnya jadi plus 1. Berarti min 1 kali 5. Makanya ini min 1 kali 6 itu min 6 ditambah min 5 berarti dia jadi min 11. Nah, kan bisa kita lihat kalau determinan B sama determinan A itu udah sama karena determinan A itu 8 sedangkan determinan B itu min 11. Jadi dari sifat pertama mereka udah salah. Jadi mereka bukan matriks inilah. Oke, untuk pembahasan soal UAS dari aku segitu aja. Untuk soal-soal lain, boleh ditunggu aja karena teman-teman aku bakal nge-record video juga buat pembahasan soal-soal dari UAS-UAS tahun lalu yang bisa ngebantu kalian. Oke, sekian dari aku. Thank you semuanya. Semoga UAS-nya lancar dan video yang dibuat bermanfaat. Oke, thank you guys.